Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak nikmat yang Allah turunkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu pandai mensyukuri nikmat kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti nikmat itu akan aku tambah. Pasti nikmat itu akan aku jaga pelihara. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmatku yang begitu banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka di suasana yang mencekam penuh dengan ketakutan, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih, bertahmid, istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kegiatan kita dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Artinya tidak ada kejadian musibah yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali ada hikmah. Mana hikmah yang terkandung di dalamnya? Pembelajaran sehingga kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam diberi tongkat berubah menjadi bulan. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah di zaman Nabi Musa alaihissalam orang-orang mengidolakan sihir. Hampir setiap keluarga menginginkan keluarganya menjadi ahli sihir, karena mereka menganggap dengan keahlian itu menjadi orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang selamat, orang yang penuh dengan keberuntungan. Maka seruan Nabi Musa mereka abaikan, mereka tertawakan. Sampai masanya Nabi Musa alaihissalam bisa mengalahkan tukang sihir-sihirnya. Akhirnya mereka tidak lagi mengidolakan sihir. Mereka mau belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mau belajar kepada Nabi Musa alaihissalam, menyembah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Inilah hikmah yang luar biasa. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan mukjizat yang terbesar, yaitu bisa menyembuhkan bermacam penyakit. Berikan mukjizat yang terbesar, menghidupkan orang mati. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah di zaman itu orang mengidolakan ilmu pengobatan. Mereka mengabaikan seruan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabaikan himbauan Nabi Isa alaihissalam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya mereka dikalahkan dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak lagi mengidolakan ilmu pengobatan. Akhirnya mereka berbondong-bondong belajar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbondong-bondong untuk menyembah Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Inilah hikmah yang begitu besar, hikmah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sampai masanya di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu orang mengidolakan syair. Sampai syair pun diperlombakan. Ketika mereka menang, mereka diagungkan, diberi hadiah besar.
Sair-sairnya digantungkan di Ka'bah. Mereka dapatkan begitu banyak hadiah. Mereka tidak mau diseru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau untuk diseru agar meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya Allah turunkan mukjizat yang terbesar kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Akhirnya mereka itu kalah, sampai Allah menantang mereka, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kalian hebat, serulah guru-guru kalian untuk membuat ayat seperti Al-Quran. Sampai hari ini tidak satupun manusia yang sanggup membuat begitu indahnya segi bahasa, begitu dalamnya makna Al-Quran. Subhanallah. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sampai masanya di zaman sekarang kita dihantui oleh virus yang besar. Kita dicekam ketakutan yang luar biasa dengan adanya virus COVID-19, Corona yang menakutkan, yang telah menelan korban ribuan banyaknya. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan semua ini penuh dengan hikmah. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita ingin menyampaikan beberapa hikmah Corona. Yang pertama, Allah ingin memperlihatkan kebesaran. Walita'lamu annallaha ala kulli syai'in alim. Allah memperlihatkan kebesarannya yang luar biasa. Bagaimana kita saksikan betapa dengan virus yang kecil menggegerkan dunia, manusia ketakutan, dan semua ini Allah ingin membuktikan begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dahulunya seorang raja yang zalim, Namrud, mereka itu kalah, mereka itu mati karena hukum Allah dengan adanya semut. Begitu juga Fir'aun, mereka dengan tentaranya yang gagah hancur di dalam lautan yang dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kebesarannya. Maka oleh sebab itu tidak ada jalan lain yang mesti kita lakukan di hari ini kecuali memperbanyak istighfar kepada Allah. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan pada zaman ini kecuali kita membersihkan diri, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, hikmah yang ingin kita sampaikan, Allah ingin membenarkan risalah Rasulullah SAW. 1400 tahun abad yang lalu Rasulullah sampaikan. Di antara banyak hadis yang menjelaskan ketika maksiat merajalela, amal ma'ruf tidak jalan, maka Allah akan timpakan bermacam-macam bencana, bermacam-macam wabah, virus yang tidak ada terjadi sebelumnya. Sebagaimana satu hadis Rasulullah SAW mengungkapkan, wala zaharat fihim fahisah illa fasafihim maut. Tidaklah terang-terangan maksiat merajalela, amal ma'ruf tidak jalan, maka Allah timpakan kepada mereka wabah kematian yang banyak. Maka oleh sebab itu hari ini kita menyaksikan, kita sama-sama merasakan betapa takutnya semua manusia, betapa tidak berharganya pangkat, jabatan, harta dan lain sebagainya. Semua ini Allah ingin memperlihatkan betapa benarnya ucapan-ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa sikap yang mesti kita lakukan di zaman sekarang ini? Tidak lain dan tidak bukan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada para ulama-ulama kita sebagai pewaris Nabi Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ingatkan, fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Maka apabila kamu mendengar wabah itu berjangkit di satu negeri, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu. Inilah himbauan dari
pemerintah kita, dari ulama-ulama kita sebagai pewaris Nabi, agar kita tidak masuk ke negeri yang ditimpa wabah yang merupakan larangan Rasulullah SAW. Begitu sebaliknya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka jangan pula kamu lari dari negeri itu. Maka oleh sebab itu hari ini kita sengaja untuk berdiam diri, sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33, bahwa istri yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah istri yang tenang di rumah, karena rumah itu merupakan surga, sebagaimana ungkapan Rasulullah SAW, baiti jannati, rumah tanggaku yang sangat surga bagi. Maka hari ini kita kembali di rumah, kita tidak keluar kecuali hal yang penting. Apa gunanya? Untuk apa kita di rumah? Ini yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33, agar kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membersihkan diri kita, kita belajar menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang santun, selalu mengajar keluarga kita untuk bertasbih, bertahmid, membiasakan agar kita selalu ingat kepada Allah, membiasakan sikap yang baik, membiasakan membaca Al-Quran yang banyak. Apa tujuannya? Di akhir ayat itu Allah SWT ungkapkan, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita kembali bersih, suci, sehingga Allah akan turunkan berkah yang banyak, tidak hanya dari langit, dari bumi pun Allah turunkan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, berkah berasal dari kata-kata berkatun yang artinya kolam tabe. Apa gunanya kolam tabe? Tidak lain, tidak bukan memberikan banyak manfaat bagi kita. Di sana kita bisa berternak ikan, bisa memancing, bisa mandi, mencuci dan lain sebagainya. Dan inilah yang kita harapkan di zaman sekarang. Kita berdiam diri di rumah, menjaga lingkungan kita, membersihkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, agar kita banyak bertasbih, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan istri anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, orang yang baik. Kata bahasanya tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar kita kembali bersih, menjadi orang-orang yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum